umat Islam. Ini yang mencoba saya ungkap pada kesempatan kali ini. Ada beberapa menit yang saya tampilkan di slide tidak sama dengan yang saya bagikan di makalah itu. Jadi biar sama-sama saling melengkapi. Yang pertama, kita ambil dari awal, paling ujung, paling pertama, kapan radikalisme itu muncul? Siapa tokohnya? Kita akan mulai dari awal dulu supaya perjalanan jelas sampai sekarang. Yang pertama, bila kita melihat buku-buku sejarah, bila kita melihat tarikh kita umat Islam, maka jejak radikalisme yang pertama itu dapat kita lihat pada sosok Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah siapa? Dia adalah seorang sahabat, tetapi dia merasa lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Dia merasa lebih adil dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang itu, dia menyangka Nabi Muhammad itu tidak adil. Dia melihat Nabi Muhammad itu pilih kasih, sehingga dia lantas dengan beraninya dia mendekat kepada Nabi Muhammad dan berdiri mengatakan, wahai Nabi Muhammad, i'adil, kamu harus bersikap adil. Nabi Muhammad langsung merah wajahnya, marah Nabi Muhammad, wailah, celaka kamu. Kalau saya tidak bisa adil, terus siapa lagi yang akan bisa adil? Kalau nabinya saja digugat, apalagi bukan nabi, kan pasti begitu. Berarti dia merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah orang yang oleh Nabi dinyatakan kelak dia akan punya sahabat-sahabat yang ibadahnya luar biasa. Ibadah kalian gak akan kalah semua oleh orang ini katanya. Tapi dia tidak mengerti agama sama sekali. Dia lari, dia melesat dari ajaran agama Islam seperti anak panah melesat dari busurnya. Itu pernyataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sosok Dzul Khuwaisirah ini ternyata benar. Muncul sahabat-sahabatnya, muncul orang-orang yang pikirannya seperti itu. Siapa? Yaitu mereka yang kemudian mengkudeta dan akhirnya sampai membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Lah muncul lagi orang-orang seperti itu dengan versi yang lebih garang, dengan versi yang lebih keras, hingga mereka mengatakan Khalifah Utsman itu kafir. Apa alasannya? Banyak alasan yang diungkapkan. Salah satunya karena Utsman bin Affan sudah membakar mushaf Al-Quran katanya. Berarti membakar mushaf kafir. Kemudian bersikap tidak adil, bersikap pilih kasih dan macam-macam. Pokoknya segala kesalahan kecil lantas kafir. Akhirnya Khalifah Utsman dikepung selama 40 hari oleh ribuan orang Khawarij. Ribuan. Beberapa orang tidak mau menyebut mereka Khawarij, tapi beberapa banyak sejarawan seperti Ibnu Katsir dan lain-lain jelas menyebutkan mereka adalah Khawarij. Mereka adalah orang-orang dari kalangan tabi'in, tetapi pikirannya sudah rancang. Akhirnya setelah dikepung selama 40 hari, Sayyidina Utsman akhirnya diterobos rumahnya, kemudian dibunuh dengan kejam. Ada sebagian sejarawan yang menulis pembunuhannya sangat sadis. Sayyidina Utsman itu dibunuh, digorok, kemudian setelah itu masih ada yang satu lagi maju ditusuk 9 kali, terus kemudian mau dipenggal. Ketika mau dipenggal, Sayyidina Utsman yang sudah wafat itu dihalangi oleh istrinya. Akhirnya tangan istrinya, jari-jarinya putus. Setelah itu bagaimana? Sayyidina Ali masuk paksa ke tempat itu, menyelamatkan, tidak jadi, sudah. Tapi kemudian jenazah Sayyidina Utsman itu dalam satu versi di At-Tabari mengatakan itu tidak boleh dikuburkan di makam kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah kafir. Akhirnya dibuang. Sosok menantu Rasulullah Dzun Nurain dibuang begitu saja jenazahnya. Tidak boleh dikubur di Baqi. Tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap orang kafir.
Ini pemikiran yang sudah ekstrim sekali. Satu versi mengatakan sampai 3 hari di situ Sayyidina Utsman dibuang. Tetapi ulama yang moderat seperti Imam Nawawi contohnya mengatakan tidak mungkin itu. Karena kalau sampai 3 hari berarti sahabat yang ada di sana diam semua, dan itu tidak mungkin, tidak layak bagi sahabat. Akhirnya menurut beliau di hari yang sama Sayyidina Utsman kemudian mau dimakamkan di malam harinya. Ketika mau dimakamkan di malam harinya, secara sembunyi-sembunyi dibawa jenazahnya, diangkut, mau dimakamkan di makam Baqi. Ternyata ketemu sama salah satu orang Khawarij. Ketemu, akhirnya dilempari batu. Gak boleh di situ. Kalau dimakamkan di situ, kami bongkar, kami hancurkan. Akhirnya pergi lagi menjauh ke satu kebun namanya Hash Kaukab. Hash Kaukab ini, Hash itu artinya kebun. Kebunnya Kaukab, Pak Kaukab. Kaukab ini salah satu sahabat Ansor. Tanahnya itu di kita berikan. Ini buat salak. Kemudian Sayyidina Utsman dimakamkan di luar Baqi, di kebun Kaukab itu tadi, yang lama-kelamaan akhirnya menjadi satu dengan area Baqi. Kemudian gerakan yang sama muncul lagi di masa Sayyidina Ali, di mana muncul namanya gerakan Haruriyah, Khawarij Haruriyah, atau Al-Muhakkimah Al-Ula. Nah, ini adalah generasi Khawarij pertama, terdiri dari 12.000 pasukan. Yang 8.000-nya adalah para qurra. Qurra itu istilahnya apa qurra? Para pengajar Al-Qur'an. Jadi orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang belajar Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an biasanya itu 8.000 dari mereka. Tetapi pikirannya sudah teracuni radikalisme. Itu Al-Muhakkimah Al-Ula, yang kemudian mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah, kecuali milik Allah, kata mereka. Nah, mereka beralasan Sayyidina Ali itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena membenarkan hasil tahkim, arbitrase antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kata mereka,
kok malah pakai tahkim? Tahkim itu berarti menjadikan urusan, menjadikan penentuan hukum pada manusia. Padahal hukum itu harus ditentukan oleh Al-Quran, kata mereka. Akhirnya Sayyidina Ali pintar. Waktu Haruriyah ini belum mencil orang-orangnya, bibit-bibitnya itu dipanggil semua oleh Sayyidina Ali. Qurra itu dipanggil semuanya, suruh bawa mushaf. Mereka sudah kumpul satu ruangan semuanya. Terus kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Hei mushaf," begitu kan? "Ya mushaf, haditsin nas." Bicaralah kamu kepada manusia, kepada orang-orang itu. Katakan bagaimana yang benar. Nah, orang-orang akhirnya merasa itu, mereka Khawarij itu. Kamu ini bagaimana Ali? Jelas mushaf ini nggak bisa bicara, kok suruh bicara. Terus, lah kalau begitu, yang bicara selama ini kan bukan Quran, bukan mushaf, tetapi kamu. Lah ini yang dimaksud. Yang ekstrim itu sebenarnya kamu. Ini pendapat ini bukan pendapat Quran, tapi pendapat kamu. Kan begitu. Akhirnya mereka sadar, tapi tetap saja akhirnya mereka mengafirkan Sayyidina Ali. Kemudian singkat cerita, setelah Khawarij diperangi, kemudian sisa-sisanya orang-orang yang seperti itu muncul, ingin membunuh Muawiyah dan ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang ternyata yang mau membunuh Muawiyah gagal, yang mau membunuh Sayyidina Ali berhasil. Waktu subuh Sayyidina Ali salat subuh Sayyidina Ali diserang, akhirnya terluka dan kemudian akhirnya sampai meninggal. Orangnya namanya Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam ini siapa? Dia adalah seorang ahli ibadah. Dia adalah seorang pengajar Al-Quran. Dia orang yang secara definisi standar, kalau mau disebut orang alim itu alim. Alim dalam arti ahli ibadah, baik begitu. Maunya sudah, oh ya demi Allah begitu. Tapi pikirannya radikal. Akhirnya dia membunuh orang yang paling disayangi oleh Nabi, yang oleh Nabi Muhammad digambarkan seperti Nabi Harun. Kalau aku ini Musa, kamu ini Harun. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dibunuh, kemudian dia dikisos. Abdullah bin Muljam dikisos. Ketika dikisos, Abdullah bin Muljam itu malah bangga sekali, karena dia dianggap sudah berjihad. Dia merasa sudah membunuh aduwullah, musuh Allah. Ketika dia dipotong tangannya, dipotong kakinya. Abdullah bin Muljam itu dipotong tangan, kaki, matanya dicoket. Nah, ya itu kisos, banyaklah perbuatan. Akhirnya waktu dipotong itu dia berzikir, sama sekali tidak mengeluh sama sekali. Dia dengan bangga berzikir, membaca surat Al-Alaq sampai habis. Sampai akhirnya lidahnya mau dipotong sama Al-Ghajib. Baru dia nangis. Karena dia kenapa nangis? Karena tidak bisa mati dalam keadaan berzikir. Ini Abdullah bin Muljam akhirnya dipenggal, meninggal. Setelah meninggal, dunia mencatatnya sebagai orang yang ekstrim, teroris, sementara pihak Khawarij mencatatnya sebagai pahlawan yang hebat, pejuang yang berani berjihad di jalan Allah. Itu Abdullah bin Muljam. Kemudian muncul lagi dari sini, setelah era ini muncul berbagai sempalan dari Khawarij. Ada yang namanya Azariqah. Kemudian Azariqah ini Khawarij terbesar, ada 20 ribuan pengikutnya, pasukannya sekitar itu. Mengatakan yang lain ini musyrik semuanya. Pokoknya kalau nggak masuk Azariqah musyrik semuanya. Yang nggak ikut perang musyrik semuanya. Musyrik itu dalam arti kafir, dan kafir dalam arti boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Itu ajaran mereka. Azariqah pecah lagi kemudian karena ya terlalu keras, pecah menjadi salah satunya menjadi aliran Najdah namanya. Najdah bin Amir itu nama panglimanya. Najdah ini di masa Muawiyah bin Hakam. Najdah ada yang unik. Jadi cara berpikir orang-orang ekstrem ini ada yang unik. Mereka dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit berlepas diri, dikit-dikit langsung vonis. Sehingga pernah Najdah ini berkirim surat kepada khalifah waktu itu,
yang isinya adalah condong pada pemerintah dan mau berontak isinya. Akhirnya Najjar ini didatangi oleh anak buahnya sendiri. Najjar, kamu harus, kenapa kamu kirim surat seperti itu? Kenapa kamu condong kepada mereka, kepada pemerintah? Kamu harus tobat. Kalau nggak tobat, kami lengserkan. Akhirnya apa? Ya sudah, Najjarnya tobat. Setelah Najjar tobat dari kirim surat itu, akhirnya apa? Yang nyuruh tobat ini mikir lagi, loh, kita kok Najjar itu kan pemimpin kita, sedangkan di Quran katakan taat kepada pemimpin itu wajib. Kenapa kita nyuruh dia tobat ya? Berarti kita salah ini. Ayo kita tobat semuanya. Dia tobat semua dan kemudian menghadap pemimpinnya lagi. Najjar, kamu harus tobat dari tobatmu yang dulu. Jadi tobat yang disuruh mereka itu suruh ditobati lagi. Kalau tidak mau maka kami lengserkan. Itu pola pikir mereka. Akhirnya Najjar ini kemudian pecah lagi, ada pecah jadi Hudaykiyah, kemudian Atawiyah. Dari Atawiyah kemudian pecah lagi menjadi Ajaritah. Ajaritah ini kelompok yang besar yang mereka mengatakan Baro'ah. Ajarannya itu berlepas diri dari siapapun di luar mereka. Jadi bayi-bayi, anak kecil yang masih belum bisa dites itu tidak dianggap sebagai golongan muslim. Kalau sudah dites, kamu sepakat tidak dengan mereka, baru itu kemudian bisa dianggap sebagai muslim. Kalau tidak, habis halal darahnya. Kemudian ini pecah lagi menjadi banyak sekali golongan, banyak. Khawarij ini banyak sekali. Kemudian secara singkat siapa Khawarij? Nah, di sini As-Sahrastani dalam Al-Milal wan Nihal mengatakan semua orang yang keluar menentang pemimpin yang sah yang telah diputuskan oleh masyarakat disebut sebagai Khawarij. Ya, yang sudah ittafaqat al-jama' alaih, maka itu adalah Khawarij. Jadi semua pemberontak pada pemerintah yang sah itu adalah Khawarij. Dan ini berarti Khawarij itu dari masa lalu hingga masa kini ada. Ya, siapa yang sama dengan kriteria ini, maka dia sah disebut sebagai Khawarij. Ini adalah definisi Khawarij secara umum. Baik. Kemudian di era modern kita bisa lihat jejaknya. Pertama kali gerakan ini dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bersekutu dengan Ibn Saud, Muhammad bin Saud, yang kita kenal gerakannya sebagai gerakan Wahabi. Nah, ini adalah Khawarij di zaman modern. Sawi mengatakan mereka adalah Khawarij neo-Khawarij, Khawarij baru, Khawarij yang ada di zaman modern. Ya, karena menjajah orang-orang yang tidak sepaham dengan dia dengan tuduhan sudah musyrik. Dengan tuduhan ya musyrik sama dengan sudah kafir, sama dengan boleh diperangi, sama dengan halal darahnya, dan seterusnya. Akhirnya ini muncul berbagai pihak. Banyak sekali faksi golongan yang setelah ini juga memperjuangkan hal yang mirip-mirip dengan itu. Apapun namanya macam-macam. Yang banyak yang tidak mau dikasih nama. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah versi mereka. Nah, itu sampai yang sekarang kita kenal dengan Wahabi sekarang itu nggak mau disebut Wahabi. Maunya disebut Ahlussunnah, maunya disebut Asy'ariyah dan segala macam. Nama itu tidak pengaruh. Karena yang pengaruh adalah makna dari itu. Karena kalau kita cuma berbekal label saja, label apalah artinya label? Kalau seandainya label itu adalah yang menunjukkan yang paling hebat, maka kelompok paling hebat di dunia ini adalah Muhammadiyah. Karena labelnya mengikuti Nabi Muhammad. Begitu. Ya, tapi kan cuma label. Di luar itu kan sama mengikuti Nabi Muhammad. Ya, kelompok Salafiyah, oh ini labelnya Salaf itu adalah hebat. Ya benar, tapi siapapun bisa mengaku sebagai salaf. Oke. Ini yang di depan ini adalah 3 rujukan primer tentang sejarah radikalisme Wahabi. Ini adalah tulisan orang Wahabi sendiri, bukan tulisan kita. Kalau tulisan kita sudah maklum. Ini adalah tulisan mereka sendiri. Kalau Anda mau tahu sejarahnya, bisa Anda baca di 3 kitab ini dengan detail. Semuanya sejarahnya ada di sini di 3 kitab. Yang pertama Unwanul Majid, ini dikarang oleh Ibnu Bishr, dan kedua adalah Tarikh Najd yang tengah ini
Ini dikarang di nomor 6. Dua-duanya adalah sejarawan yang hidup di masa Muhammad bin Abdul Wahab, yang ikut ekspansinya ke berbagai daerah. Jadi ini ditulis di zaman Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dan ini merupakan sejarah valid. Di sini disebut dakwahnya dakwah Wahabiyah. Kalau ada orang Wahabi yang bilang kami bukan Wahabi, kamu aja yang bilang kami Wahabi. Di sini disebut Wahabiyah. Semuanya ada. Di sini disebut golongannya sendiri sebagai wahidun, muslimun. Mereka yang dibunuh disebut musyrikun. Siapa musyrikun itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak ada orang musyrik di situ. Tapi pokoknya nggak sepaham dengan mereka, langsung dibabat musyrikun. Hartanya dirampas, hartanya disebut sebagai harta baik. Kalau golongan mereka ada yang mati disebut syahid. Begitu. Ini istilah-istilah dalam kitab ini banyak sekali. Penyerangan ke sini, penyerangan ke situ, dan segala macam. Yang sungguhnya yang diserang itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya karena ya tawassul, istighosah, bangun kuburan, dan seterusnya. Yang saya kira sudah maklum. Yang ketiga ini adalah Ad-Durarus Saniyah. Ini kitab modern, ditulis oleh Wahabi modern, yang isinya adalah kumpulan naskah-naskah, dokumen-dokumen Wahabi dari masa dulu sampai modern. Ini adalah rujukan utama semua gerakan Wahabi di dunia saat ini, rujukannya ini. Dan katanya BNPT, ada salah satu pimpinan BNPT yang pernah saya ngobrol dengan dia mengatakan seluruh tersangka teroris yang pernah ditangkap oleh BNPT, seluruhnya katanya di Indonesia ini pasti dia memiliki kitab Durarus Saniyah ini. Ini kitab yang menjadi pedoman mereka semua. Isinya pokoknya kalau tidak sama ya berarti kafir, begitu aja. Saya sudah menukil beberapa di makalah yang saya berikan. Terlalu banyak kalau saya nukil semuanya. Tapi saya kira mudah untuk membacanya sendiri. Kemudian ini contoh yang sederhana yang terlihat di Indonesia. Dia adalah Imam Samudra. Ya. Imam Samudra. Pemikirannya sama persis dengan yang ada di Durarus Saniyah, sama dengan Khawarij yang tadi, sama persis. Mereka mengatakan aku melawan teroris, dia berjihad, ya. Dia merasa berjihad. Lihat ini adalah yang di samping ini adalah isi buku ini daftar isinya. Daftar isinya misalkan bom Bali itu sama dengan jihad fisabilillah. Nah, begitu jihadnya. Terus sipil, bangsa-bangsa penjajah jadi sasaran katanya. Apa benar begitu? Dia bahas apakah benar orang-orang sipil? Dia bahas enggak. Mereka itu tidak layak disebut sipil. Mereka itu adalah antek-antek Amerika dan seterusnya. Pokoknya intinya semua yang tidak cocok dengan pikirannya sudah layak dibunuh. Kita aja titik. Ini untuk gampangnya begitu. Akhirnya dia merasa tindakannya sebagai bentuk jihad. Justru yang teroris itu adalah musuhnya itu. Begitu. Padahal ya begitulah. Kita tidak sependapat dengan pola pikir semacam ini. Kemudian ini saya ambil di medsos, di Facebook. Ya, tidak terlihat dari situ. Tidak terlihat. Misalkan obrolan orang-orang. Ini di beberapa banyak yang seperti ini di grup-grup yang ekstrim itu. Misalkan ini contohnya. Di sini disebutkan masih tentang NU dan orang-orangnya. Orang-orang yang seperti mana yang sudah mungkin Ikhwan ketahui bahwa firqah NU menurut anak NU bukan hanya sekedar ormas tapi sudah termasuk firqah, telah melakukan syirik akbar demokrasi. Maka ini bisa dipastikan bahwa NU adalah firqah kekafiran dan seterusnya. Pokoknya Anda ikut NU Anda kafir. Iya, itu firqah kekafiran. Sudah jelas. Iya, akhirnya begitu. Ini artinya apa? Orang ini yang saya tampilkan tentu bukan representasi dari semuanya, tetapi apa maksudnya? Pikiran seperti ini sudah sampai bukan hanya di elit, tapi sampai ke orang awam, sudah sampai di bawah. Itu ada nyata, yang seperti ini nyata. Karena itu ada sebagian orang yang kadang tidak paham dengan gerakan-gerakan aswaja, pelatihan aswaja. Dikira begini,
Kenapa sih kok masih pelatihan aso aja? Isinya cuma ngajar debat soal tahlilan apa, kayak nggak penting itu debat-debat itu, biarkan saja. Bukan masalah tahlilan saja. Ini adalah pola pikir yang rusak, yang mengancam keselamatan bersama. Ya kalau dibiarkan, ya sudah kena semua begitu. Jadi ini adalah hal yang penting. Tidak boleh ada orang yang mengatakan kemudian gerakan-gerakan aso aja, acara-acara seperti ini hanya sekedar acara-acara yang cari ribut, cari apa. Kan justru ini adalah untuk meredakan keributan. Kalau ada pemikiran seperti itu di masyarakat, ini bahaya, jangan dipelihara, begitu maksudnya. Kemudian ini contoh yang ini kitab populer sekali ini, Al-Furqan baina Tauhid Ahlussunnah wa Tauhidil Quburiyyin. Dari judulnya saja sudah provokatif. Ya, perbedaan tauhid Ahlussunnah dan tauhidnya kuburiyun, penyembah kuburan katanya. NU lah, ada siapa lagi? Termasuk di sini banyak sekali, tidak perlu saya nukil, Anda tinggal buka aja itu, bisa di-download di internet. Kitab ini, semuanya tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh mulia, para wali yang kuburannya dibangun, kuburannya disalib, semuanya kena itu. Wasaniyah. Apa artinya? Penyembah berhala. Oke, kalau sudah begitu apa artinya? Ya sudah, penyembah berhala sama dengan di masa Nabi. Akhirnya apa? Diperangi. Karena Nabi memerangi mereka, otomatis kenapa tidak kita perangi sekarang? Akhirnya begitu logikanya. Dan ini yang diajarkan. Dan ini nyata. Ini kitab baru, bukan kitab lama. Oke. Jadi jelas ya, penyakit radikalisme ini ada di sekitar kita, nyata, dan menjadi ancaman kita semua. Kemudian sebenarnya masalah utamanya apa? Nah, ini salah satunya. Wah, sayang tidak jelas di sini. Mereka salah paham dalam memahami konsep al-wala' wal bara'. Ini adalah konsep inti dari seluruh kitab-kitab mereka, itu konsep intinya ini. Al-wala' wal bara'. Al-wala' itu adalah loyalitas, al-bara' itu berlepas diri. Berlepas diri. Apa? Konsep ini sebenarnya dikenal dalam Islam, tetapi mereka memelintirnya. Kenapa? Karena bila dilihat al-wala' wal bara' itu hubungannya, konteksnya selalu dalam konteks Islam dan kafir. Tidak pernah al-wala' wal bara' itu dalam Al-Quran ada kepada sesama muslim, itu tidak ada. Yang ada kepada orang-orang kafir. Kita lihat misalkan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nah, begitu. Lihat siapa yang disinggung? Al-yahud wal nasara. Ini yang tidak boleh jadi wali, tidak boleh ada al-wala atau wilayah, ya Yahud dan Nasara. Kemudian di bawahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu abakum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Jangan kalian menjadikan abakum wa ikhwanakum, bapak kalian, saudara kalian sebagai kekasih apabila mereka memilih kekafiran. Jadi ya, kalau kafir, kalau memilih, konteksnya selalu kafir. Kalau tidak kafir maka tidak berlaku ini. Karena ini kemudian dalam Sina'atul Fatwa karena bin Bayyah, Syekh bin Bayyah ini kemudian dijelaskan bahwa konsep wala' wal bara' yang dijalankan orang itu yang berlepas diri dari seks ini, berlepas diri dari aliran ini, berlepas diri dari NU, berlepas diri dari semua organisasi, berlepas diri dari negara ini, negara itu semuanya bid'ah. Kenapa? Tidak dikenal itu. Berlepas diri itu hanya dari kekafiran. Itu yang ada. Kalau dari orang muslim tidak boleh begitu. Ini adalah konsep bid'ah. Karena itu orang-orang yang salah paham terhadap dalam konsep ini selalu eksklusif. Selalu eksklusif. Mereka itu merasa dirinya beda dengan masyarakat. Gak boleh bergaul dengan ahli bid'ah, gak boleh sama-sama dengan orang NU. Nah, gampangnya begitu akhirnya. Akhirnya begitu. Saya ini berulang kali dialog dengan orang-orang seperti itu. Mereka itu juga sudah nggak bisa dihitung berapa kali kalahnya. Nggak bisa dihitung, karena mereka akidah nggak jelas itu kan pasti kalah. Nggak bisa lah bertahan kalau sudah dialog itu. Tapi andalannya selalu kami tidak mau berdebat. Kalau sudah mentok, kami tidak mau berdebat. Tidak boleh dekat-dekat sama ahlul bid'ah. Nggak bisa.
Ada yang mencela habis-habisan, begini begitu macam-macam. Saya ini punya banyak gelar kafir, kekal di neraka, gelar apa macam-macam sudah pernah saya dengar. Gelar Syiah begitu sudah pernah saya dengar. Ya ke saya. Tapi ya ada orang ajak ketemu, ayo ketemu. Gak ada yang berani ketemu. Kenapa? Ya pikirannya buat apa berdebat sama ahli bidah? Gampang sekali. Mereka memvonis enaknya sendiri, lalu kemudian berlepas diri. Ya itu gayanya. Padahal sebenarnya takut aja. Oke. Kemudian ada makalah yang terkenal di kalangan salaf. Misalkan ini dinukil Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan asy-syahadah bid'ah wal bara'ah bid'ah wal irja' bid'ah. Ini adalah makalah salaf yang terkenal. Asy-syahadah bid'ah wal bara'ah bid'ah wal irja' bid'ah. Ada 3 hal yang bid'ah. Apa? Yang pertama syahadah. Syahadah itu apa? Vonis kafir terhadap vonis ahli neraka. Saya bersaksi bahwa kamu ini ahli neraka, kekal neraka. Itu syahadah yang disebut syahadah. Ini adalah bid'ah. Tidak ada itu di masa Rasul, tidak ada orang seperti itu. Tidak boleh. Kemudian bara'ah, saya berlepas diri dari ini, saya berlepas diri dari golongan ini. Yang golongannya itu muslimin, itu juga bid'ah. Tidak boleh itu. Karena orang Islam itu satu. Kalaupun beda ya beda saja. Bukan berarti harus bermusuhan, harus berlepas diri. Begitu aja. Kemudian irja' bid'ah. Irja' ya murji'ah itu. Murji'ah. Khawarij ini biasanya murji'ah. Murji'ah itu apa? Orang yang mengatakan dosa itu tidak masalah. Orang Islam kalau berdosa itu tidak masalah, tidak akan masuk neraka. Jadi bebas saja mereka. Makanya mereka enteng saja, bunuh orang enteng, apa. Kalaupun salah tetap tidak masuk neraka karena mereka sudah Islam. Sama seperti orang kafir, meskipun berbuat baik tidak akan masuk surga. Hilang semua. Nah ini adalah aliran sesat. Seperti itu. Oke. Kemudian penyebab utamanya apa? Dan beberapa menit saya ringkas saja. Penyebab utamanya adalah ini, merasa menjadi perwujudan Al-Quran dan As-Sunnah. Dirinya itu merasa sebagai representasi sah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Kalau melawan dirinya, protes kepada dirinya berarti protes kepada Al-Quran dan Sunnah. Enak kan begitu? Enak menukil hadis, sudah merasa dirinya sebagai representasi dari Rasulullah. Menukil ayat, representasi dari Allah. Ini adalah pikiran-pikirannya aja seperti itu. Khawarij dari dulu ya seperti itu sudah. Makanya jangan heran ketika ada kemudian kita mengadakan maulid Nabi, begitu, kemudian mereka bilang itu bid'ah. Terus kita biasanya santri, bid'ah itu kan ada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Itu Imam Syafi'i loh yang bilang. Mereka biasanya akan jawab apa? Kamu mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Rasulullah? Nah itu gitu. Padahal Rasulullah sudah bilang kullu bid'atin dhalalatun. Semua, nggak ada itu jadi 2 tidak ada. Nah artinya apa? Dia menukil kullu bid'atin dhalalatun sudah merasa dirinya sebagai Rasulullah. Sehingga yang menentang dia berarti menentang Rasulullah. Itu termasuk Imam Syafi'i dianggap tidak cocok dengan Rasulullah. Padahal dianya yang salah paham terhadap perkataan Rasulullah. Itu saja penyakit. Muncul macam-macam klaim. Akhirnya tidak mengakui ikhtilaf kecuali di kalangan internal sendiri. Jadi mereka itu sering menukil ijma', mengklaim ijma'. Ya, Anda bisa baca buku-buku salafi semuanya. Dikit-dikit ini sudah kesepakatan ulama. Seluruh ulama sepakat bahwa bid'ah tidak terbagi menjadi 2. Seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya tahlil ini sesat. Seluruh ulama sepakat bahwa begitu terus. Pokoknya seluruh ulama sepakat lah. Intinya seluruh ulama ya golongannya sendiri, gurunya dan teman-teman gurunya itu yang dimaksud seluruh ulama. Kalau yang lain, imam-imam kita mau bawa 1000 kitab juga nggak mau tambah semua, nggak dihitung. Karena yang dihitung itu cuma kalau misalkan gurunya berbeda pendapat baru itu ikhtilaf para ulama. Jangan diotak-atik. Jadi kalau misalkan loh itu kenapa Bin Bas tidak sama dengan Utsaimin? Kenapa tidak sama dengan Albani misalkan? Itu ikhtilaf beda ulama. Ulama yang mereka.
Tetapi kalau misalkan, loh, Imam Syafi'i tidak bilang begitu, Imam Nawawi tidak bilang begitu, Imam Ahmad tidak bilang begitu, mereka mengatakan mereka semua tidak maksum, ulama itu bisa salah. Nah, enak kan? Enak sekali. Kalau mereka tidak maksum, kita jawab, apalagi kamu. Ya. Kemudian tidak bisa membedakan mana nas dan mana pemahaman terhadap nas. Ini penyakitnya. Mereka itu nggak bisa mana nas pernyataan Al-Quran dan hadis dan mana pemahaman terhadap nas Al-Quran dan hadis. Pasti rancu, pasti dianggap satu. Jadi kalau mereka nukil ayat, dianggapnya tafsiran mereka terhadap ayat itu adalah ayat itu sendiri, sehingga tidak mungkin salah. Begitu. Jadi kalau sudah qala Allah, qala Rasulullah, mereka menganggap itu sudah pasti benar, padahal itu adalah penafsiran mereka terhadap qala Allah dan qala Rasul. Ini pernah terjadi, ada dialog unik seperti ini dulu di masa salaf, di masa sahabat. Ketika Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berdebat dengan sahabat lain yang mengatakan dia menukil qala Allah dan qala Rasul. Lalu sahabat yang jadi lawannya itu mengatakan tidak begitu kok. Ini tentang haji tamattu. Beliau mengatakan haji tamattu itu haram, tidak boleh. Terus karena ada hadis, dia menukil hadis, menukil ayat. Kemudian disanggah oleh sahabat lain. Loh, Anda itu Abu Bakar dan Umar dulu memperbolehkan kok, katanya nggak apa-apa. Nah, terus beliau menjawab, kamu ini, saya ini sudah mengatakan qala Allah qala Rasul, kok malah kamu berkata qala Abu Bakar dan qala Umar? Dibalas lagi sama sahabat itu, masalahnya Abu Bakar dan Umar itu lebih paham daripada kamu. Selesai. Ya, ini jawaban canggih ini. Jawaban canggih. Nah, jadi harus beda dong, harus bisa membedakan mana antara nas dan mana pemahaman atas nas. Kemudian membawa dalil untuk orang kafir untuk dihantamkan kepada orang Islam seperti tadi. Dalil-dalil ke orang kafir itu semuanya yang dikena pasti orang Islam. Mosok ada dalil ini haram itu haram. Dalilnya apa? Di Quran, di hadis, orang kafir semuanya yang dibawa. Kenapa kok pergi ziarah wali songo haram? Ada ayatnya. Mana ayatnya? Ayatnya ternyata ayat untuk orang musyrik Mekah. Mosok nyambung. Emang Allah pernah mengatakan ziarah ke wali songo itu berarti sama seperti musyrikin? Kan tidak pernah. Itu adalah pemahaman. Kemudian ya ini yang barusan disinggung, doktrin al-wala wal-bara yang sama. Kemudian bagaimana sikap kita as-sunnah wal jamaah yang baik supaya tidak jadi begini? Yaitu pertama, pemahaman yang baik itu harus ditingkatkan. Bukan hanya menukil Quran dan hadis secara literal, bukan, tetapi bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis secara literal. Karena Quran dan hadis itu sama, yaitu sudah. Quran itu yang 30 juz itu, tidak ada yang baru lagi dari Quran itu. Hadis ya itu sudah, tidak ada yang baru lagi dari hadis. Sudah selesai itu semua. Semua pesantren, semua ulama-ulama yang bahas, sudah selesai bahas itu. Jadi masalahnya bukan di nas itu, tetapi bagaimana memahami nas yang ada. Sehingga itu di sini ada Khalifah Umar bin Khattab itu pernah dialog sama Ibn Abbas. Beliau nanya, bagaimana Ibn Abbas? Orang itu kok bisa beda-beda ya? Padahal Qur'annya satu, gitu kan? Hadisnya satu. Bagaimana kok bisa beda? Ya dijawab oleh beliau. Karena nanti akan ada sayyi'u qaumun la yafhamuna al-Qur'an kama nafhamu. Mereka itu memahami Quran tidak seperti pemahaman kita terhadap Al-Quran. Sehingga kalau kita masih kompak-kompak saja, mereka sudah tidak, sudah terpecah belah. Nah ini jadi pada pemahaman, bukan pada nas. Karena itu ada yang unik. Saya pernah nemukan meme yang dinisbatkan kepada Sayyidina Maimun Zubair. Beliau pernah berkata di meme itu ditulis
mana yang lebih bagus antara, kalau kamu cari istri, mana yang lebih bagus antara yang hafal Al-Quran dengan yang bisa baca kitab kuning? Mana jawabannya yang bagus? Beliau ternyata Syekhuna Maimun Sudar jawab, yang pilih saja yang bisa baca kitab kuning. Iya, lebih baik katanya. Kenapa? Hafal tak belum tentu baik, tapi kalau bisa kitab kuning dia bisa baca, maka pemahamannya yang baik. Kalau soal hafalan kan bisa saja, mudah lah hafal itu, tinggal meluangkan waktu. Tapi kalau pemahaman itu yang butuh wawasan yang luas. Ini yang perlu ditingkatkan. Jadi jangan hanya hafal saja, bisa menukil ini itu tapi tidak paham. Nah itu kan ya kayak mereka akhirnya. Yang radikal-radikal itu semuanya begitu. Kemudian tempatkan dalil sesuai peruntukannya. Kalau menukil dalil harus pas. Untuk siapa dalil itu ditunjukkan? Jadi sini misalkan kaum Khawarij, katanya Ibnu Umar, innahum intalaku ila ayatin nazala fil kufar faj'aluha lil mu'minin. Mereka itu menggunakan ayat yang diturunkan Allah kepada kaum kufar, malah ditujukan kepada orang Islam. Jadilah orang-orang radikal itu semuanya begitu. Semuanya. Ini adalah penyakit. Kemudian yang terakhir, menjaga stabilitas negara adalah wajib. Ini adalah salah satu kredo Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan yang lain. Dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, bughd itu tidak diperkenankan meskipun sudah merasa benar. Dan bahkan seperti nasihat Amr bin As kepada putranya, beliau mengatakan, ya bunai, sultan adil khairun min matari wabil. Katanya, pengusaha yang adil itu lebih baik dari hujan yang turun deras. Masih lebih enak pengusaha daripada hujan yang turun deras sehingga bumi-bumi subur. Masih lebih enak penguasa yang adil. Itu yang lebih baik manfaatnya. Tetapi katanya, wa asadun hatum khairun min sultanin dzalum. Singa yang menerkam itu lebih baik daripada penguasa yang zalim. Masih lebih baik diterkam singa daripada punya penguasa yang zalim. Akan tetapi teruskan, wa sultanun wasyum dzallum khairun min fitnatin tadum. Sultan atau penguasa yang wasyum, yang buruk, dzallum yang zalim, itu khairun min fitnatin tadum. Masih lebih baik daripada fitnah, kekacauan, peperangan yang berlarut-larut. Makanya Ahlussunnah itu begini, kalau ada orang menjajah pemerintah atau menjajah pemerintahan yang ada, kemudian berhasil menaklukkannya, orang itu melakukan dosa. Tetapi kalau dia sudah selesai, penaklukan sudah selesai, bentuk negara, maka negara itu sah. Kenapa? Kalau tidak disahkan akan perang terus-menerus, itu yang disebut fitnah tadum. Nah, makanya meskipun Indonesia dulu tidak memenuhi syarat, Pak Karno itu tidak memenuhi syarat sebagai waliul amri dulu. Kemudian ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam Basul Masailnya memutuskan Pak Karno itu sah. Waliul amri daruri bisyaukah, itu yang kita catat dalam sejarah kan begitu. Karena ya sudah, kalau sudah ini adanya, kalau kita tidak sahkan, habislah negara ini. Kita akan berdarah-darah lagi dari awal. Rebutan nggak selesai-selesai, saling klaim, ya sudahlah ini sah, selesai. Akhirnya ya itulah pemikiran-pemikiran moderat kita yang harus kita tanamkan kepada orang-orang di sekitar. Jangan sampai kita teracuni hingga berpikiran-pikiran yang aneh-aneh seperti tadi. Modal ayat Quran, kemudian hadis sedikit, langsung ngajak berontak, ngajak ini, ngajak itu, sudahlah. Makanya kemarin ketika banyak ajakan macam-macam itu yang untuk menjelek-jelekkan pemerintah, Nahdlatul Ulama tidak ikut-ikut. Ya, tidak boleh. Kalau ada kader yang ikut-ikut, nah ini kader ini perlu didudukkan dulu. Kamu ini kok senangnya marah-marah, kok senangnya pingin kisruh aja, gitu kan banyak gitu, banyak. Pengen negara ini zalim, penguasanya zalim, banyak sekarang. Grup-grup WA seperti itu banyak. Saya pernah masuk grupnya simpatisan ISIS.
Perlu isinya Masya Allah, teroris itu sudah. Tapi akhirnya saya keluar. Saya keluar. Cuman masuknya bukan masuk karena setuju, tapi nyari data saja. Oh Masya Allah, ngeri. Ya semuanya kafir, semuanya halal darahnya dan seterusnya. Bukan pemerintah jelek semuanya. Aduh, itu sudah. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah harus menangkal yang seperti itu. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih waktunya dan pemaparannya Ustaz Abdul Wahab Ahmad kalau tidak salah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya tadi, menarik statement beliau. Di antaranya adalah mungkin kalau saya bisa mengumpan balik pertanyaannya Ustaz, dan mungkin ada yang bertanya sama saya, kalau sama disuruh milih calon istri yang hafal Al-Quran dan bisa baca kitab kuning, milih yang mana? Kalau saya pilih dua-duanya Ustaz. Itu ya, dua-duanya saya pilih. Oke, terima kasih. Ada beberapa statement menarik dari beliau bahwa secara umum, secara global, bahwa yang dimaksud aswaja adalah ad-dunya wa ma fiha, kalau tidak salah kata misalnya. Tadi sudah dipaparkan oleh beliau juga bagaimana akar radikalisme sudah mulai masuk ke seluruh lini yang ada di masyarakat secara global. Ini perlu kita sikapi. Sehingga mari di sesi berikutnya ini saya beri kesempatan untuk antum semuanya yang ada di sini. 3 pertanyaan pertama saya beri kesempatan untuk langsung menanggapi atau mempertanyakan ada hal-hal tadi yang disampaikan oleh beliau dan perlu kita diskusikan. Monggo. Yang pertama saya persilakan dari yang muslimin dulu. Dari Bapak, adik boleh. Monggo, Mas Hafid.